Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengar sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Perkataan-Mu adalah perkataan roh dan hidup. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk terima perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan luar biasa. Dan saya kasih judul sharing saya hari ini, jangan lupakan segala kebaikannya. Wow, jangan lupakan segala kebaikannya. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang percaya katakan amin. Garis bawahi kata jangan lupakan segala kebaikannya. Berarti kita harus terus mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus sudah mengalami kebaikan Tuhan dari sehari ke sehari dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Semua kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan. Karena Dia sungguh baik, Dia sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya setiap kita pasti pernah lelah menjalani kehidupan ini. Iya apa ya? Setiap kita pasti pernah capek mengalami kehidupan ini. Kok masalah bertubi-tubi datang dalam setiap kehidupan kita. Rasanya kita pengen nyerah, rasanya lelah, rasanya aduh kok begini terus sih. Tapi firman Tuhan katakan kepada setiap kita, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Biarlah setiap kita, walaupun keadaan, persoalan, pergumulan ada dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan katakan pujilah Tuhan. Biar setiap kita tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan kita. Dan firman Tuhan katakan jangan lupakan dong segala kebaikan Tuhan atas apa yang Tuhan sudah buat atas hidup setiap kita. Kalau hari ini kita masih ada bernafas, hari ini kita masih bisa bekerja, hari ini kita masih bisa melakukan segala sesuatu, itu semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mulai lemah, ketika kita mulai rasanya capek dengan kehidupan ini, dengan langkah-langkah setiap kita di mana kita berjalan dalam kehidupan kita, kita rasanya capek. Tapi yuk kita terus mengingat-ingat betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Makanya di ayat yang ketiga ditulis, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yes, di sini Tuhan mau buat setiap kita menyadari bahwa Tuhan sudah menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu, ingat selalu pertolongannya, ingat selalu kebaikannya, sehingga itu membuat kita tetap semangat, kita tetap kuat menjalani hari-hari kehidupan setiap kita. Seringkali kita dalam hidup mengalami namanya kelelahan-kelelahan. Tapi kalau kita mengingat segala kebaikan Tuhan, kita akan tetap semangat, kita akan tetap kuat walaupun kita tertatih-tatih, terseok-seok menjalani kehidupan ini. Tapi saya percaya kalau kita terus fokuskan hati dan pikiran kita, tetapkan untuk kita tetap fokus kepada Tuhan dan memandang kepada Tuhan dan memandang segala kebaikannya yang sudah Dia berikan bagi setiap kita, maka kita akan kuat, maka kita akan tetap semangat menjalani kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Jadi apa yang membuat kita kembali kuat? Apa yang membuat kita kembali
yang namanya semangat, yaitu setiap kita harus mengingat-ingat apa yang Tuhan sudah lakukan atas kehidupan setiap kita. Saya punya kesaksian di mana pada saat itu saya mengalami mati suri ini sekitar beberapa tahun lalu. Dan ini menjadi sesuatu hal di mana saya mengingat terus kebaikan Tuhan. Saya ingat sekali ketika itu saya pelayanan, sesudah saya pelayanan, saya makan soto pada saat itu di dekat-dekat daerah situ. Waktu saya makan soto enak-enak, saya rasa sesuatu nggak enak dengan tubuh saya. Saat itu saya bangun dari saya makan soto, saya keluar dan saya menuju Indomaret. Pada saat di Indomaret, tiba-tiba pandangan saya menjadi blackout. Saya berusaha untuk tetap melihat, tetapi pada saat itu seperti tubuh saya melemah. Dan pada saat itu, ketika itu juga saya terjatuh. Saya nggak sadarkan diri. Saya cuma tahu pada saat itu saya keluar darah di hidung dan keluar darah di mulut. Saya nggak tahu pada saat itu, mungkin pada saat itu saya sudah tidak ada. Tapi saya ingat, nggak tahu di menit keberapa pada saat itu, ada satu tangan yang pegang pundak saya dan berkata, bangun. Dan tiba-tiba saya tersadar, saya bangun dan masih ada darah di hidung saya pada saat itu. Saya sampai orang ngeliatin kerumunan saya, dan posisi saya pada saat itu ada di tempat sampah. Dan saya bangun. Saya bilang, Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Saya mengalami pada saat itu tuh sakit lambung yang begitu parah pada saat itu. Tapi saya percaya Tuhan yang berikan kekuatan. Tiba-tiba aku bisa berdiri pada saat itu. Tiba-tiba aku bisa pesan Grab untuk pulang ke rumah. Dan kalau saya ada sampai hari ini, saya gak pernah lupa kisah itu, dimana Tuhan menolong hidup saya. Kalau Tuhan gak tolong hidup saya gak bisa berdiri hari ini untuk memberitakan sharing firman Tuhan bagi setiap kita. Saya cuma mengingatkan buat setiap kita, yuk ingat-ingat segala kebaikannya, apa yang Tuhan sudah buat atas kehidupan kita. Itu yang akan membuat kita tetap semangat berjalan, tetap semangat menjalani kehidupan ini, tetap kuat walaupun badai persoalan ada dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita mengingat-ingat kebaikannya, apa yang Dia sudah buat atas hidup setiap kita, maka kita akan terus berjalan dengan pandangan yang pasti bahwa Tuhan yang menolong hidup saya. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Terus puji Dia dalam keadaan dan situasi apapun. Terus sembah Dia, berikan pujian yang terbaik buat Dia. Walaupun saat ini kita sedang mengalami begitu banyak persoalan, tapi biar mulut kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam segala keadaan kita. Dan kita mengingat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, dan Dia selalu menjaga dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia dalam setiap kehidupan kita. Biar firman Tuhan yang menolong setiap kita untuk kita tetap semangat, tetap kuat, dan jangan pernah lupakan segala kebaikannya, karena Dia sangat mengasihi dan menyayangi saudara dan saya. Amin buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupanku Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu karena Tuhan yang menolong kami. Tuhan, kami mau terus berjalan dalam kehidupan kami, karena kami tahu, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami. Kami gak mau menyerah Tuhan, kami gak mau menyerah Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang menemani setiap kami. Kuatkan kami, mampukan kami Roh Kudus berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu ini
memerdekakan hidup kami, menguatkan kami, dan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.